Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang kita hormati dan kita muliakan. Jadi alhamdulillah pada kesempatan itu kita dapat mempelajari pelajaran ma'rifat buku yang kedua yang ke-11, materi yang ke-11. Jadi materi yang ke-11 itu adalah tentang istinja. Bab toharoh kalau dalam ilmu fikih, bab toharoh. Oke. Pelajarannya tidak panjang, pendek. Istinja. Jadi kalau pelajaran fikih terutama masih nabi, masih para sahabat, para tabi'in, kalau istinja itu dia menggunakan air dan batu. Menggunakan air dan batu, kemudian istinja itu bersuci dari buang air kecil dan air besar. Jadi buang air kecil dan air besar. Kemudian pada saat dia buang air kecil, nah, jadi dibasuh air kecilnya ya, kemaluannya dibasuh dengan air. Kalau kita, alhamdulillah gampang menggunakan air. Kalau zaman Rasulullah memang sulit. Dia hanya ada, walaupun di sini ada sumur Zam-Zam, tapi tidak bisa dialirkan. Nah, kalau sekarang alhamdulillah dialirkan berapa puluh kilometer, ratusan kilometer pun bisa dialirkan dengan pipa. Tapi kalau zaman dulu tidak bisa. 500 meter sumurnya, berarti kita harus berjalan 500 meter. Jadi istinja di zaman Rasulullah itu sangat penting. Ada yang orang tidak beristinja, tidak basuh kancing, maka dia mendapat siksa di alam kubur. Kalau orang tidak basuh kancing, berarti sholatnya dianggap tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu harus tidak membawa najis. Aman dari najis itu dari tubuh, pakaian dan tempat. Sedangkan orang yang tidak basuh kancing, tidak basuh berak ataupun air besar, air kecil, maka dia membawa najis, sedangkan sholat harus menghindari najis. Nah, ya. Kalau kita wudhu terkena najis, wudhu tidak bakal. Misalnya kita lakak wudhu ditinjak ke tai anjing, tai asu, ditinjak di telapak kaki kita itu, barang tidak pakai sandal, maka wudhu kita tidak batal. Hanya aja harus dicuci mana yang tertinjak tadi. Jadi tidak perlu berwudhu diulang. Wudhu ulang tidak ada. Istilah tidak perlu, cukup dicuci mana yang ada. Jadi kalau tidak kita cuci, wudhu memang tidak batal. Tapi kalau kita bawa sholat, membawa najisnya tadi, maka sholatnya batal. Nah, jadi
Iya, penting ternyata istinja atau mensucikan najis. Nah, sekarang istinja itu adalah versi makrifat. Nah, versi ini makrifat. Kalau kita beristinja, mensucikan dari buang air kecil dan air besar, maka kita tidak perlu membaca hati-hati, tidak perlu. Nah, tidak perlu kecuali keluar masuk WC yang harus kita membaca. Nah, di dalam makrifat itu ada yang kita baca, khususnya di dalam hati. Dalam hati bisa di dalam hati bisa kita lisankan. Nah, misalnya pada saat kita buang air kacik, nah itu kan dengan air kan kalak ya. Maka sebelum kita menyiram kemaluan kan, ya kalau dapat diurut dulu, buang yang barangkali di tengah batangnya masih ada air atau di ujung, nah kita buang dia. Kalau tidak digayakan tidak bisa. Atau usah kok gila menak nyanteknya ya, sakit. Pelan-pelan dia kan. Kalau mau digayakan, kalau mancit ke lain. Nah, jadi najis yang lain. Jadi kita urut, udah merasa tidak ada, baru kita siram. Nah, setelah kita siram, kita membaca itu. Nah, kita membaca itu. Adam bersuci, Muhammad disucikan, Allah menerima suci. Adam bersuci, Muhammad disucikan, Allah menerima suci. Nah, itu biasanya bolehkah kita membacanya di dalam WC? Boleh, tapi di dalam hati. Nah, kapan kita membacanya? Sesudah kita beristinja. Setelah kita mencuci kemaluan kita, atau sesudah kita cebok pantat kita. Sebab kan kita buang air besar ya, maka di situ anaknya. Setelah maka kita teruskan. Itu di luar WC itu ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hasin farji minal fawahish. Jadi ya Allah, sucikanlah hatiku dari kepura-puraan, dari sifat kemunafikan. Kemudian di situ nanti, dan jagakanlah kemaluanku dari fawahish, yaitu perbuatan keji. Itu yang biasa umum dah bacaan itu adalah umum pada saat kita buang air kecil atau air besar. Kalau kita buang air kecil tidak ada air besar, tapi kalau buang air besar pasti air kecil. Itu bacaannya. Tapi kalau itu dalam batin, Adam mensuci, Muhammad disuci, Allah menerima suci. Nah, apa maksudnya? Maksudnya Adam mensuci. Berarti Adam, Muhammad, Allah, Muhammad, Adam. Untuk bahasa orang tua zaman dulu, Allah, Muhammad, Adam. Adam itu adalah ibarat tubuh. Kalau tubuh. Mulai dari ujung kepala sampai ke ujung kaki disebut Adam, yaitu manusia.
batunya jasad, maksudnya jasad. Kalau dikatakan Muhammad dalam ilmu ma'rifat, kalau dikatakan Muhammad itu berarti ruh. Kalau Allah ya tetap Allah lah. Nah, jadi apa itu Allah tetap Allah. Nah, tubuh itu adalah kerangka kita disebut Adam, hati kita atau ruh kita disebut Muhammad. Ya Allah pencipta tubuh dan ruh, pencipta Adam dan Muhammad. Nah, lalu gimana maknya itu? Adam bersuci, berarti tubuh kita itu bersuci dari hadas dan najis, terutama dari najis tadi, buang air besar, air kecilnya, air tubuh yang mencucikannya. Dari air digosok, tubuh yang merajakannya, yaitu kemaluan atau pantat yang dibersihkan, maka disebut Adam bersuci. Lalu yang disucikan itu ada kemaluan atau pantat, pada hakikatnya kebersihan yang ada di kemaluan dan pantat sebenarnya adalah kebersihan lahir. Tapi yang kita sucikan selain dari kebersihan lahir adalah kebersihan batin, yaitu kesucian ruh. Nah, makalah di situ Adam bersuci, Muhammad yang disucikan. Tubuh bersuci, yang disucikan adalah roh. Yang disucikan adalah roh. Lalu yang menerima suci artinya yang menilai kesucian dari hamba ya tadi, membersihkan tubuh dan ruhnya ya, hatinya, yang menilainya adalah Allah. Yang menilai adalah Allah. Jadi itu bahasa orang dia mari. Tidak betul-betul mendak tahu ngartikannya. Nah, tentang Muhammad jadinya kan Muhammad yang disinun umpamanya, ya Muhammad adalah bahasa simbol, yaitu nur Muhammad, nurnya, cahayanya atau ruhnya. Nah, ruh atau hati. Nah, tuh. Jadi kita ulangnya aja deh. Maksud Adam bersuci, Adam tuh maksudnya itu tubuh kita mensucikan kemaluan dan pantat. Tapi pada hakikatnya yang kita sucikan ini adalah, yang disucikan adalah Muhammad. Muhammad itu maksudnya adalah ruh atau hati. Nah, bukti yang kita baca di situ, buktinya yang ada di dalam Islam agama. Nah, itu kan bacaan yang diajarkan oleh agama kita itu. Nah, jadi itu tidak salah, itu hakikat. Nah, itu yang zahir. Apa dia sih? Allahumma tahhir qalbi minal nifaqi wa hassin farji minal fawahish. Apa artinya? Ya Allah, sucikanlah hatiku. Sucikanlah Muhammad maksudnya hati. Dari apa? Dari kemunafikan. Dan jagakanlah, itu baru Adam. Dan jagakanlah kemaluanku dari perbuatan keji. Nah, jadi dua, kemaluan dan hati. Nah, itulah pelajaran orang-orang makrifat. Nah, mun kita nyucikan pantat, ya, salah satunya itu Pak, untuk masukkan ke dalam lubang dubur sekurang-kurangnya segitu. Nah, lebih bagus ya
sampai 2 jari sampai ke dalam. Apa ke situ atau kan pakai itu terserah. Nak ke itu payah juga. Nah, dengan syarat supaya kita tidak sakit waktu apa buang kotoran kan ini ada Pak, sisa-sisa yang mundaan kita gaya kan ada Pak ya. Sisa-sisa. Mun di luar sih barangkali aman. Nah, di dalam nah ya mun segayalah sedang kita kan biasanya ada masih lakat, masih sabar, ropeng masih kasih ada kasih pasirnya, rating masih belum suci di dalam. Cuci age pasok age sampai ke sabar, mun licin masih ya. Melicin masih licin kan masih rating berarti hilang yang kasar-kasar hilang tinggal di halusnya sampai sabat yang rasa-rasa apa dah rasa dah licin. Itulah yang disebut dengan istinja dengan air. Kalau dengan batu ya batu payah kan. Jadi zaman Rasulullah berarti tidak terlalu ketat ya. Zaman Rasulullah tidak terlalu ketat ya. Paling-paling batu-batu yang pomol ya. Batu pomol paling-paling dia bagian luar. Dia dah dimaklumkan. Nah, dimaklumkan. Tapi yang sekarang dalam mana ya? Dianokkan. Kalau kita agak dalam biasanya buang air biasanya buang angin, buang kantut, dia biasanya tidak terlalu bau karena dia dah bersih. Tapi masih belum bersih, mengibarat kita angin melanggar tunggul tadi, lalu terbawa keluar jadi ikut bau. Bau ya memang kantut sih memang bau, barang dia melanggar tadi. Nah, jadi dia cari istinjanya. Nah, di sini catatannya tubuh itu maksudnya diri yang zahir, hati maksudnya diri yang batin. Nah, diri kita yang batin adalah ruh, diri kita yang zahir adalah tubuh. Sampai sebenarnya yang bersuci itu ya sebenarnya ruh yang menggerakkan tubuh, sebenarnya yang bersuci adalah. Nah, mungkin sampai di situ aja Pak ya. Itu kalau dibaca di luar WC. Kalau nak baca dalam WC boleh, tapi tidak boleh disuarakan. Cukup dalam hati. Sekali dibuka pintu, nyemak biak ngate, ayah mau nanggai. Piano diconom gaya. Barang kan yang namanya dalam hati baca kan lidah daan bergerak, kan? Boleh dalam tapi mun di luar WC, kalau kita masuk WC kan kaki kere, mun keluar ke WC kan kaki kanan. Laka ia menghadap ke kiblat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi sampai seterusnya. Mun di situ itu sambil kita bersuci pun bisa Pak. Sambil kita buang apa? Sambil kita ya? Engkorek ya. Nah, itu boleh dibaca dalam hati. Boleh dibaca dalam hati sambil kita basuh kancing atau basuh berak deh. Dalam dia deh. Boleh. Tapi itu tidak disuarakan. Bahwa itu dijadikan Adam bersuci, berarti kita sudah meyakinkan bahwa kita itu sudah melakukan kesucian. Muhammad disuci, berarti rencana kita adalah mensucikan hati selain dari yang zahir. Kemudian Allah menerima suci, artinya Allah yang menilai kesucian kita, apakah nanti diterimanya atau tidak. Tapi kita sudah berusaha untuk mensucikan zahir dan batin. Itu boleh dalam hati tapi bisa nak dilapaskan tuh Pak. Karena ada nama Allah, ada nama Muhammad. Usah sambil basuh berak kan. Adam bersuci,
Muhammad disucikan, Allah menerima suci. Dalam besi aja insya Allah lah 3 minggu dah layau gitu ya. Nah, itu berapa nyerang 18. Nah, kita 18 ya kita bodoh. Jawabannya tidak ada tentuan. Nah, jadi boleh, tapi hanya di dalam hati. Kalau misalnya kita khawatir, itu bisa juga di luar WC. Itu bisa juga di luar WC, disamakan dengan itu. Itu dulu kita baca, kemudian baru Allahumma tahhir qalbi. Kalau misalnya tidak baguslah, itu mestinya dibaca waktu kita ngerajakannya. Boleh, tapi usah dibaca dalam hati, usah dibaca di lisan, dalam hati. Nah, jadi itu boleh Pak. Dan lalu dibaca boleh ke? Boleh juga. Ya, tidak juga PHP, tidak dibaca itu. Tapi tidak mendapatkan nilai dari Allah Subhanahu Wa Taala, nilai pahala dalam berdoa. Jadi barangkali diajak yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.